Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Gilang Ramadan dari kelas IE 20C5. Di sini saya akan menyampaikan ataupun menyelesaikan tugas saya, yaitu adalah tugas otomasi industri. Di sini ada beberapa soal yang akan saya jawab dan juga saya jelaskan. Yang pertama itu, apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat? Jadi, listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Dalam listrik, muatan menghasilkan medan elektromagnetik yang dilakukan ke muatan lainnya. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. Yang pertama adalah muatan listrik, yaitu sifat beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik. Substansi yang bermuatan listrik menghasilkan dan dipengaruhi oleh medan elektromagnetik. Yang kedua adalah medan listrik. Tipe medan elektromagnetik yang sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik yang diam atau tidak ada arus listrik. Yang ketiga adalah potensial listrik, yaitu kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik, biasanya diukur dalam volt. Yang keempat adalah arus listrik, yaitu perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik, biasanya diukur dalam ampere. Yang kelima adalah elektromagnet, yaitu muatan berpindah menghasilkan medan magnet. Arus listrik menghasilkan medan magnet dan berubah medan magnet menghasilkan arus listrik. Untuk soal yang kedua yaitu adalah apa yang dimaksud dengan arus DC dan juga AC. Arus AC atau alternating current yaitu listrik yang besar dan arah arusnya yang selalu berubah-ubah ataupun bolak-balik. Arus listrik AC ini akan membentuk gelombang yang biasa dinamakan dengan gelombang sinusoida yang biasa dipakai pada listrik rumah. Pengelolaan listrik bolak-balik pada frekuensi 50 Hz dan tegangan standar yang saat ini diterapkan di Indonesia untuk arus bolak-balik satu fase adalah 220 volt. Nah, sedangkan arus DC atau direct current yaitu arus listrik searah. Dahulu, aluran listrik DC dikatakan mengalir dari positif menuju negatif. Sedangkan barang elektronik yang menggunakan arus DC antara lain lampu LED, laptop, TV, komputer, dan juga radio. Untuk soal yang ketiga, apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah? Lebih bahaya manakah? Jadi, arus tinggi tegangan rendah adalah di mana nilai ampere ataupun arus lebih besar daripada volt ataupun tegangan. Sedangkan tegangan tinggi arus rendah adalah di mana nilai volt lebih besar dibandingkan dengan ampere. Jadi, yang lebih bahaya adalah tegangan tinggi arus rendah karena berbanding terbalik. Jika satuan ampere atau arus dibagi dengan volt ataupun tegangan sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Selanjutnya soal yang nomor 4 adalah pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah. Jawabannya adalah arus tinggi tegangan rendah penggunaannya pada elektronik seperti TV, radio, dan juga komputer. Sedangkan arus tegangan tinggi ataupun tegangan tinggi arus rendah digunakan pada PLN dan juga listrik rumah. Untuk soal yang nomor 5, apa peran otomasi industri bagi sebuah perusahaan? Yaitu untuk meningkatkan operasi dan mewujudkan produktivitas yang terbesar.
keuntungan terbesar, biaya yang minimal, penggunaan energi yang paling sedikit, dan seterusnya. Nilai keuangan memberikan ukuran yang nyaman bagi tujuan yang berbeda, tetapi sebaliknya tidak kompatibel. Tetapi tidak semua masalah harus dipertimbangkan dalam kerangka ataupun biaya versus pendapatan keuangan. Pada operasi pabrik, manfaat timbul dari kinerja pabrik yang meningkat, seperti meningkatkan hasil dari produksi yang berharga, pemakaian energi yang menurun, laju produksi yang lebih tinggi, dan juga waktu yang lebih lama antara shutdowns. Dan juga optimasi ini dapat mengarah ke biaya pemeliharaan yang dapat berkurang, pemakaian alat yang berkurang, dan pemanfaatan atau pemberdayaan staf yang lebih baik. Selain itu juga, manfaat tak terwujud timbul dari interaksi antara operator pabrik, insinyur, dan juga manajemen. Hal ini sangat membantu secara sistematis mengidentifikasi tujuan, kendala, dan derajat kebebasan dalam proses ataupun pabrik yang mengarah pada manfaat seperti peningkatan kualitas desain dan pemecahan masalah yang lebih tepat dan diandalkan, dan juga pengambilan keputusan yang lebih cepat. Untuk soal yang nomor 6, jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Jadi, arus negatif itu adalah jika jumlah elektron lebih besar dibandingkan dengan proton, sedangkan arus positif jika jumlah proton lebih besar dibandingkan dengan elektron. Nah, dalam proses pembentukan, muatan listrik itu terjadi ketika atom melakukan ionisasi dengan cara melepas atau menangkap elektron. Untuk soal yang nomor 7, jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase, manfaatnya, penerapannya, dan bagaimana cara membuat listrik 1 fase dan 2 fase. Listrik 1 fase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar, yang satu sebagai kawat fase atau L dan juga kedua kawat sebagai netral atau N. Umumnya, listrik 1 fase bertegangan 220 sampai dengan 240 volt yang digunakan banyak orang. Listrik 1 fase penerapannya atau digunakannya untuk listrik perumahan, namun listrik PLN di jalanan itu memiliki 3 fase, tetapi yang masuk ke dalam rumah yaitu hanya 1 fase karena kita tidak memerlukan daya yang besar untuk peralatan di rumah sehingga menggunakan listrik 1 fase. Misalnya yang ke rumah kita adalah listrik fase R, tetangga kita mungkin menggunakan fase S ataupun fase T. Manfaat daya listrik sesuai dengan kebutuhan rumah dan juga lebih terjangkau. Untuk pembuatan listrik fase itu dengan cara menghubungkan arus atau satu kabel positif pada sebuah instalasi. Nah, selanjutnya listrik 3 fase itu merupakan sebuah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase, yaitu R, S, dan juga T, dan satu kawat netral atau sering dibilang dengan kawat ground. Menurut istilah, listrik 3 fase ini terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan juga satu kabel netral. Umumnya, listrik 3 fase ini bertegangan 380 volt yang banyak digunakan di industri ataupun pabrik. Listrik 3 fase adalah listrik AC yang menggunakan 3 kawat penghantar yang mempunyai tegangan masing-masing fase yang sama tetapi berbeda dalam sudut curve-nya sebesar 120 derajat. Apa sih manfaatnya? Yaitu menyediakan daya listrik yang lebih besar seperti di industri ataupun PT karena tegangannya lebih tinggi, maka arus yang dapat mengalir akan lebih rendah untuk daya yang sama sehingga untuk daya yang besar kabel yang digunakan bisa lebih kecil. Nah, untuk pembuatannya yaitu dengan cara menghubungkan arus 3 kabel positif pada sebuah instalasi. Namun untuk pembuatan listrik 2 fase yaitu dengan cara menghubungkan arus ataupun 2 kabel positif pada sebuah instalasi. Nah, untuk soal yang ke-8,
yaitu arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Maka jelaskan. Jadi arus PLN itu menggunakan arus AC. Karena dengan menggunakan arus bolak-balik, listrik tegangan tinggi dapat disalurkan dengan lebih murah daripada arus searah dan tegangannya pun bisa dinaikkan atau diturunkan cukup dengan mengaktifkan transformator. Lalu kenapa PLN menaikkan tegangan? Karena untuk memasang trafo distribusi di setiap daerah ataupun ganggang penduduk untuk mempermudah aliran listrik yang dipakai pada rumah-rumah. Untuk soal yang terakhir, yaitu jelaskan mengenai magnet, kutub magnet, dan bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet adalah suatu objek yang memiliki satuan medan magnet. Magnet sering diartikan sebagai benda dengan gejala dan sifat dapat mempengaruhi bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Setiap kutub magnet memiliki dua kutub, yaitu utara atau N dan juga selatan atau disimbolkan dengan S. Kutub magnet adalah daerah yang berada pada ujung-ujung magnet dengan kekuatan magnet yang paling besar. Nah, magnet terbentuk dari sebuah bebatuan. Materi pada sesuatu, magnet memiliki wujud yang di dalamnya terdapat magnet tetap atau magnet tidak tetap. Magnet yang sering kita jumpai saat ini merupakan magnet buatan. Seperti jika sebuah gulungan kawat dialiri arus listrik, maka gulungan tersebut akan menjadi magnet yang membentuk elektromagnet. Seperti magnet ataupun contoh-contohnya adalah yang pertama digosok dengan magnet lain secara searah, yang kedua magnet diletakkan pada solenoida atau kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat dan dialiri listrik searah. Dan yang ketiga adalah induksi magnet. Dan itu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjawab, dan juga saya memohon maaf apabila ada kata-kata ataupun jawaban saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.